Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Kita akan mempelajari bab selanjutnya, bab baru dengan tema meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Materi tentang qada dan qadar ini kita telah sering mendengarnya, sudah banyak yang membahasnya, tapi saat ini kita akan membahasnya agar bisa memahaminya secara lebih menyeluruh. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai. Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran tentang materi qada dan qadar, kita akan memulainya dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman. Al-iman huwa aqdu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Jadi iman itu harus memenuhi 3 komponen ini. Meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Ketiga-tiganya harus dilakukan. Itulah baru dinamakan iman. Selanjutnya qada. Pengertian qada. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Oke. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Sampai di sini dulu. Kita lanjut. Qadar menurut bahasa adalah ukuran. Artinya Allah menciptakan seluruh ciptaannya sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan. Jadi gini, kalau kalian sulit untuk memahami apa itu qada dan qadar, Bapak akan menerangkannya dengan sebuah contoh. Contohnya seperti ini. Katakanlah ada sebuah pabrik, ya. Pabrik ini memproduksi mobil misalkan, ya. Nah, pasti perusahaan ini sebelum membuat mobil, pasti pabrik ini membuat perencanaannya terlebih dahulu. Ya, sebelum mendesain mobil itu pasti ada, sebelum memproduksi mobil pasti mendesain dulu, ya. Membuat dulu blueprintnya seperti apa, perencanaannya seperti apa, ya. Mau kecepatannya seperti apa ini mobil, mau memiliki teknologi apa saja ini mobil. Nah, maka dibuatlah blueprint, ya, dibuatlah sebuah perencanaan. Setelah perencanaannya ini berhasil dibuat, selesai dibuat secara sempurna, maka langsung dilanjutkan dengan proses produksi, proses pembuatan mobil tersebut hingga jadi, hingga dipasarkan. Nah, di tengah perjalanan apabila setelah dipasarkan mobil ini ternyata memiliki kerusakan, maka dapat diperbaiki. Seperti itu, ya, contohnya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa qada yang diartikan sebagai ketetapan Allah sejak zaman azali itu diibaratkan sebagai blueprint, ya, sebagai perencanaan, sebagai blueprint, gitu. Sedangkan qadar adalah proses pembuatannya ketika sedang diproduksi, dan proses produksinya itu merujuk kepada blueprint yang sebelumnya direncanakan. Nah, itulah qadar, ya. Jadi qada itu ibaratkan blueprint atau perencanaannya, sedangkan qadar itu adalah proses produksinya yang berdasarkan perencanaan yang sebelumnya dibuat. Nah, itulah qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya atas kehendak Allah,
semuanya atas perintah Allah, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas perencanaan Allah, semuanya atas ukuran Allah. Gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah semua kehendak Allah. Kemudian iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Nah, istilah qada dan qadar ini dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan takdir. Gitu ya. Nah, jadi sekarang jangan keliru lagi ya. Qada, mana istilah qadar, dan mana takdir. Jadi takdir itu sebetulnya ya qada dan qadar. Jadi dalam keseharian, kehidupan sehari-hari, qada dan qadar ini biasa dengan disebut istilah takdir. Nah, selanjutnya ketika kita membahas tentang qada dan qadar, itu ada juga satu istilah yang sering kita dengar juga, yaitu adalah sunnatullah. Nah, sunnatullah ini secara harfiah memiliki arti tradisi atau kebiasaan Allah dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, yang terlaksana di alam semesta, atau dalam bahasa akademis disebut dengan istilah hukum alam. Jadi gini, kita kan tahu segala sesuatunya itu atas kehendak Allah. Nah, sunnatullah ini adalah kebiasaan Allah. Jadi kalau contohnya seperti ini, kalau ada benda atau ada orang ya yang loncat dari atas gedung kemudian jatuh ke tanah, itu pasti mati. Jadi seringkali atau biasanya kalau ada orang yang jatuh dari gedung tinggi kemudian jatuh ke tanah, itu mati. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada gak orang yang jatuh dari ketinggian terus jatuh ke bumi tapi tidak mati? Ada gak? Ada. Nah, tapi seringnya itu mati. Nah, jadi kebiasaan Allah itu kalau ada orang yang jatuh dari atas gedung ke bumi, itu seringnya dimatikan. Nah, itu kebiasaan yang sering terjadi itu disebut sebagai sunnatullah, disebut sebagai hukum alam. Nah, hukum alam ini seperti yang biasa terjadi di alam, seperti matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat, kemudian seperti gravitasi, kemudian seperti apabila kertas didekatkan ke api akan terbakar dan habis. Nah, itu disebut hukum alam ya. Tapi bisa saja sebetulnya disebut sunnatullah, disebut hukum alam, tapi bisa saja sebetulnya Allah menerbitkan matahari dari barat. Bisa saja Allah ketika ada yang terbakar tapi tidak hangus, seperti kasusnya Nabi Sulaiman gitu ya, Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, tapi karena Allah tidak menghendaki Nabi Ibrahim untuk terbakar, maka Nabi Ibrahim itu tidak terbakar oleh api gitu. Tapi biasanya, kebanyakan, seringnya apabila didekatkan kepada api, maka benda tersebut akan terbakar. Seperti itu. Selanjutkan ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham istilah-istilahnya, apa itu qada, apa itu qadar, kemudian apa itu takdir, dan apa sunnatullah atau hukum alam. Mudah-mudahan kalian sekarang bisa mengerti ya istilah-istilah tersebut. Selanjutnya macam-macam takdir. Takdir itu ada dua macam. Takdir itu qada dan qadar itu tadi ya. Takdir itu ada dua macam. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Kalau takdir mu'allaq itu adalah takdir yang masih digantungkan pada usaha dan ikhtiar manusia. Ya. Misalkan kalau ingin kaya, biasanya seharusnya ya harus berusaha dulu. Ya, harus bekerja keras seperti itu. Kemudian ada takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia walaupun dengan ikhtiar dan tawakal. Seperti itu. Takdir mubrom ini contohnya usia. Nah, usia ini tidak bisa dirubah. Misalkan ada orang yang sudah berumur 50 tahun, dia nggak bisa
ingin jadi 17 tahun lagi itu gak bisa gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya dari takdir mubrom ini adalah jenis kelamin. Kita ketika dilahirkan ke dunia ini tidak bisa memilih ingin menjadi apa, ingin jenis kelamin apa. Kita tidak bisa memilih apakah kita ini ingin jadi jenis kelaminnya pria atau wanita, kita tidak bisa memilih. Kemudian takdir mubrom ini juga contohnya kelahiran. Kita juga tidak bisa memilih ingin lahir di keluarga seperti apa. Pasti dari kita itu banyaknya yang ingin lahir itu di keluarga kaya, keluarga terhormat gitu ya, keluarga yang pokoknya lahir di keluarga yang kaya gitu, di keluarga yang makmur. Tapi kan kita tidak bisa memilih kita akan lahir di keluarga apa. Nah, itu adalah contoh takdir mubrom. Selanjutnya dalil tentang qada dan qadar. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, jadi kita harus beriman, harus meyakini bahwa baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk semuanya dari Allah. Misalkan kita sedang berdagang, kalau kita untung, yaitu untungnya dari Allah karena Allah menghendaki kita untuk mendapatkan untung dari berdagang tersebut. Kalaupun rugi, yaitu juga dari Allah karena Allah menghendaki kita merugi dalam perdagangan tersebut. Begitu juga dengan imannya seseorang atau tidak berimannya seseorang. Takwanya seseorang ataupun tidak takwanya seseorang itu dari Allah karena Allah menghendaki seseorang itu beriman atau tidak. Misalkan kalian tengah malam bangun kemudian berniat untuk sholat tahajud dan kemudian melaksanakan sholat tahajud. Nah, rasa ingin sholat tahajudnya itu berasal dari Allah. Begitu juga kalau ada seorang yang melakukan maksiat, misalkan berjudi, mabuk-mabukan, membunuh, nah itu juga kehendak Allah karena Allah yang menghendaki seseorang itu untuk membunuh. Ya, jadi jangan pernah kita menghakimi seseorang, menganggap buruk seseorang, menganggap rendah seseorang karena dosa-dosanya. Karena seseorang melakukan dosa itu pun adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Dalil selanjutnya Quran surat Al-Hadid ayat 22. Kita baca dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Seperti yang telah Bapak terangkan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, seseorang itu akan beriman atau tidak, seseorang itu memiliki nasib nanti menjadi seorang yang kaya ataupun tidak, nah itu telah tertulis sebelumnya, telah direncanakan sebelumnya oleh Allah. Seperti itu. Jadi sebelum seseorang itu dilahirkan ke bumi, takdirnya sudah dituliskan terlebih dahulu oleh Allah. Apakah dia akan menjadi orang yang beriman, apakah dia akan menjadi orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu sudah tertulis, sudah direncanakan sebelumnya, sudah tertulis nasibnya di Lauhil Mahfuz. Selanjutnya Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kita baca dulu ayatnya. Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Sungguh kami menciptakan segala sesuatunya menurut ukuran. Jadi
ketika Allah menciptakan seseorang, menciptakan alam semesta ini sesuai dengan ukuran-ukuran ya, yang telah ada di Lauhil Mahfuz sebelumnya gitu ya. Lanjut, sikap yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Seseorang yang memiliki iman kepada qada dan qadar harusnya memiliki sifat-sifat ini. Pertama, doa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa berdoa karena dia yakin bahwa segala macam usaha tidak akan ada artinya bila tidak ada kehendak dari Allah. Nah, salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah dengan berdoa. Selanjutnya ikhtiar. Beriman kepada takdir bukan berarti meniadakan ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya selalu membimbing umatnya untuk selalu berikhtiar dan tidak bermalas-malasan. Memang segala sesuatunya takdir itu telah dituliskan oleh Allah. Seseorang itu akan sukses ataupun tidak telah dituliskan oleh Allah. Tapi bukan berarti ya dengan adanya hal tersebut bukan berarti kita tidak berikhtiar karena kita yakin nih bahwa setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Jadi berdiam diri saja di rumah, tidak berikhtiar, tidak melakukan apa-apa. Itu salah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak umatnya untuk selalu berikhtiar. Kemudian tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Seseorang yang selalu menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan terhindar dari rasa kecewa. Karena dia tahu setelah berusaha, kewajiban manusia itu hanya berusaha kemudian berdoa. Sisanya serahkan pada Allah. Gitu ya. Hasilnya serahkan pada Allah. Kalau demikian, maka tidak akan ada rasa kecewa dalam diri kita. Karena kita yakin segala sesuatunya itu telah ditetapkan oleh Allah. Kewajiban kita hanya berdoa dan berikhtiar. Selanjutnya optimis. Sikap seseorang yang beriman kepada qada dan qadar adalah optimis. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa memiliki sifat yang optimis karena yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah dia akan selalu bersifat optimis. Ini ya sikap-sikap yang harus tercermin dari orang-orang yang memiliki iman kepada qada dan qadar. Itu selalu berdoa, kemudian berikhtiar, kemudian tawakal dan optimis. Alhamdulillah, pembahasan tentang qada dan qadar telah selesai. Selanjutnya seperti biasa ada tugas. Tugasnya kali ini 3 ya. Ada 3 poin. Pertama Bapak bacakan dulu. Ketika mempelajari tentang qada dan qadar secara lebih mendalam, kita akan menemukan istilah qadariyah, jabariyah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Apa perbedaan dari ketiganya? Silahkan kalian cari ya. Pertanyaan selanjutnya, apabila segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah dan segala apa yang terjadi itu harus atas kehendaknya, maka kenapa manusia masih diperintahkan untuk berikhtiar? Nah, kalau segala sesuatunya itu telah ditetapkan, kalau segala sesuatunya bahkan sebelum manusia itu dilahirkan, nasibnya sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, kenapa manusia itu masih harus berikhtiar kalau memang semuanya telah ditentukan oleh Allah? Nah, silahkan cari jawabannya. Pertanyaan terakhir adalah, apakah takdir dapat dirubah? Apabila takdir dapat dirubah, bagaimana cara merubah? Ya. Nah, silahkan 3 tugas ini dikerjakan. Jawabannya ditulis di kolom komentar di Google Classroom. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu. Bapak yakin
waktu kalian yang kalian gunakan untuk belajar, kuota kalian yang digunakan untuk belajar akan menjadi amal ibadah kita di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.